Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih pertemukan oleh Sang Pencipta kita untuk berkumpul di media Zoom. Tidak lupa salam saya kepada imam kita, Gus Tubiono. Semoga diberi kerahmatan oleh Sang Pencipta. Dan salam kepada saudara-saudara saya, Mbah Hasan, Mbah Ali, sama keluarga Pak Yon Bojonegoro. Dan buat saudara-saudaraku semua, satu iman, satu imam, satu tujuan, dan semoga diberi rahmat sama Allah, diberi keselamatan, diberi iman oleh Sang Maha Pencipta, diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Amin, ya Allah. Pada hari ini saya pribadi dan keluarga saya mengucapkan minal aidin wal faizin buat saudara-saudaraku. Kalau ada salah kata dari saya yang disengaja atau tidak disengaja, mohon ridhonya. Itu Lur. Sami, siap. Diterima Pak Gus. Amin, sama-sama. Siap, sami-sami. Tema hari ini apa temanya? Tali ya, temanya apa? Mengetahui kemahaan Tuhan. Oke. Buat seperti biasa, buat sesi pertama, saya percayakan kepada Kang Takim untuk membabarkan atau menjelaskan mengenai apa Kang Takim tadi? Mengetahui kemahaan mengetahui kemahaan Sang Pencipta. Iya. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan buat Kang Takim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada imam kita yang sebagai wasilah keimanan saudara-saudara termasuk saya, dan kepada Adam II khususnya Mas Agus, yaitu Bapak Iman saya, yang kedua Mbah Hasan, yang ketiga Mbah Ali, dan Mas Cahyono Bojonegoro. Salam takdim atas Gus Tubiono dan salam takdim kepada Adam II dan kepada saudara-saudaraku semua jamaah Gus Tubiono. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini menjelaskan tentang kemahaan Tuhan, mengetahui kemahaan Tuhan. Allah itu sebagai pencipta atau maha pencipta. Allah itu maha pemelihara. Dan Allah maha penyelamat. Terus Allah yaitu maha pencipta, yaitu yang menciptakan apa? Menciptakan seluruh alam dan isinya. Nah, termasuk yang menciptakan kita semua, manusia, dan menciptakan saya.
untuk mengetahui keselamatan tentang diri, yaitu kepada Sang Pencipta, itu harus tahu metode atau tahu ilmunya. Bagaimana agar kita itu bisa diselamatkan oleh Pencipta. Itu ilmunya. Yaitu caranya adalah selalu mendekat kepada Sang Pencipta. Nah, bagaimana cara mendekat kepada Sang Pencipta? Nah, disitulah harus ada pembimbing atau wasilah untuk mengenalkan siapakah yang layak dipercaya dalam kehidupan diri kita sebagai penyelamat dunia sampai akhirat. Tuhan itu Maha Pencipta. Dia sekaligus memelihara dan sekaligus dia Maha menyelamatkan atau Al-Islam, ya. Itu Maha Menyelamat, Maha Penyelamat. Terus bagaimana agar kita itu bisa diselamatkan Tuhan? Syarat agar diselamatkan oleh Pencipta kita itu adalah selalu bersama Tuhan. Bagaimana proses agar selalu bersama Tuhan? Yaitu adalah mengenal Tuhan, mengenal kemahaan Tuhan, dan setelah itu mengenal diri. Nah, kita itu sebagai ciptaan, Tuhan sebagai Pencipta. Kita mempunyai keterbatasan, Tuhan mempunyai kemahaan yang tak terbatas. Tuhan memelihara, kita dipelihara. Nah, disitulah setelah mengetahui ketidakmampuan diri kita, maka di situ butuhlah kita itu sosok atau zat penyelamat, yaitu sosok Pencipta kita, sekaligus pemelihara kita, dan sekaligus dia adalah ketika kita mempercayainya, maka di situ pasti diselamatkan. Kok bisa yakin pasti diselamatkan itu apa alasannya? Karena yang kita percaya, yang kita sandari dalam kehidupan itu ya Pencipta kita sendiri. Bukan nama Allah, bukan. Maksud Allah itu adalah ya Penciptamu itu loh. Nah, di situ posisimu, harus tahu posisi ya. Posisi kita itu sebagai ciptaan, sehingga kita membutuhkan selamat kepada siapa yang bisa menyelamatkan, yaitu Pencipta kita. Nah, syarat agar diselamatkan oleh Tuhan adalah mendekat. Setelah itu bersama. Setelah itu berserah diri. Kalau dalam tataran keilmuan, mengetahui Tuhan namanya ilmu yakin. Setelah itu hatimu hidup mengetahui bahwa yang memelihara dirimu, yang menciptakan dirimu adalah Penciptamu, sehingga muncullah namanya ketetapan, itu namanya ilmu ainul yakin. Hatimu mengetahui siapa yang memelihara dan menciptakan dirimu sehingga kamu menetapkan. Itu namanya ainul yakin, hatimu mengetahui sehingga menetapkan bahwa yang kamu percaya, yang seutuhnya untuk keselamatan dirimu adalah Penciptamu. Setelah kesadaran
Setelah pengetahuan semakin lama tambah, kemudian muncullah namanya kesadaran yang utuh, dan kemudian kita dari iman berhijrah, yaitu menuju dari iman berhijrah, yaitu menuju penghambaan diri atau menghilangkan keakuan diri, mengakui sebagai hamba Tuhan. Nah, itu proses daripada mengenal Tuhan, setelah itu mendekat dan menetapkan ainul yakin, dan setelah itu berserah diri, yaitu hakul yakin. Nah, sekarang itu ilmunya, itu proses pengetahuannya. Nah, sekarang kita telaah diri sendiri. Kita kaji di dalam hatimu. Benarkah kamu sudah berserah diri kepada penciptamu? Benarkah kamu sudah selalu bersama Tuhanmu? Nah, di situ kita ketika sudah menetapkan bahwa yang kamu percaya adalah penciptamu, maka di situ ada Quran di dalam hatimu. Kita sudah punya pos mana letak keimanan, yaitu di Baitullah, mana letak sifat, namanya sifat jin atau perasaan, dan sifat keakuan. Di situ ada pos-pos yang di situ di hatimu itu sudah bisa membedakan. Kita sudah bisa membedakan mana letak iman, itu adalah kelonggaran hatimu, yang mana hati itu tempat Baitullahmu, tempat kamu mempercayai Sang Penciptamu itu untuk bersandar dan bergantung. Nah, kalau keluar dari Baitullah, nah di situ namanya hadas ataupun najis. Ya, di situ kita tahu, yang saya tetapkan Tuhanku, penciptaku. Sehingga aku yakin bahwa yang saya percaya, Tuhanku itu maha kuasa. Tuhanku maha memelihara, dan Tuhanku itu maha menyelamat. Saya yakin ketika aku hanya mempercayai penciptaku, pasti diselamatkan. Nah, disitulah muncul namanya hakul yakin. Keyakinan yang utuh kepada Sang Pencipta. Karena apa? Pengetahuan atau nalar kita itu sudah hidup. Nah, setelah proses dari hakul yakin, mengetahui, mempercayakan kepercayaan, mempercayakan agar kita dipelihara Tuhan dan dikuasai oleh Tuhan, kemudian kita bawa kesadaran. Sadar, ikhlas, kita rela dipelihara oleh Tuhan. Ikhlas segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu adalah kuasa Tuhan. Maka di situ jelaslah di dalam jiwa kita itu mengetahui betul kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi orang yang sudah kesadarannya itu sudah memuncak, maka dia itu sadar betul bahwa nafas, kehidupannya, rezekinya, segala amaliyah ini adalah bukan dari dirinya. Dia itu hanya digerakkan, dipelihara oleh Tuhan. Itu sadar. Nah, disitulah sifat kemahaan Tuhan itu sangat jelas di dalam jiwanya orang yang sudah berserah diri. Nah, metode yang seperti ini tidak akan bisa dilakukan sendiri-sendiri tanpa ada orang yang menuntun ke jalan Tuhan. Namanya wasilah. Nah, dalam hal ini kita dituntun dan dibimbing oleh imam kita Gus Tubiono. Sehingga kita sudah tahu bagaimana mengenal Tuhan, mengetahui diri, dan setelah itu
menetapkan bahwa yang kamu percaya adalah penciptamu sendiri. Boleh dinamakan namanya Allah, boleh. Boleh dinamakan apa saja, tapi maksud daripada penyelamatmu adalah ya penciptamu itu. Nah, setelah semuanya terang, maka di situ kesadaran, dianggaplah sadar. Jadi sadar bahwa Allah itu maha kuasa, sadar bahwa Allah itu maha akbar. Jadi semua yang terjadi di alam ini termasuk terhadap diri kita itu karena kemahaan besar Allah. Jadi bukan dari yang lain. Nah, disitulah jiwa kita bisa utuh. Nah, setelah itu kesadaran ini untuk maju ke depan, menjalani hidup ke depan, sadar bahwa saat ini dan kedepannya itu yang kita percaya adalah pencipta. Dan sadar bahwa saat ini dan sampai mati saya harus bergantung utuh kepada sifat atau kemahaan Tuhan. Nah, bagaimana menjalani kehidupan setiap hari, menjalani takdir untuk menjalani kehidupan, ya kita membawa kesadaran itu tadi. Sehingga kesadaran itulah yang menuntun dirimu ke jalan Tuhan. Itu namanya kita itu sudah mempunyai jalan terang, mempunyai arah yang jelas, sehingga jiwa kita itu yakin bahwa keselamatan itu kepastian dari Tuhan. Itu pasti. Kalau hatimu atau jiwamu belum mempunyai sifat keyakinan di dalam hatimu, maka keimanan di dalam dirimu itu pasti ada yang belum utuh. Jadi 100% mempercayai Tuhanmu itu harus. Karena iman adanya itu ya iman dan tidak iman. Tidak ada setengah-setengah iman, itu enggak ada. Jadi iman itu harus utuh. Nah, utuh iman itu setelah mengetahui, pengetahuan rohmu itu mengetahui bahwa sifat kemahaan Tuhan itu sangat luas. Nah, disitulah ketika kita hanya mengetahui kuasanya Tuhan terhadap diri kita, sehingga itu setiap saat bergantung hanya kepada pencipta. Jadi dari menghadap, setelah itu berharap dalam setiap langkah kita itu agar selalu dilindungi oleh Sang Pencipta kita. Nah, itulah namanya iman menjadi kelakuan. Itu dulu saudaraku, sedikit mungkin ini dari keterangan saya bisa dibahas atau didiskusikan. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Karena saat ini sudah saatnya kita itu tidak membahas tentang ilmu, tapi membahas tentang pengetahuan yang kelanjutannya adalah menjadi kelakuan. Itu aja dulu, nanti bisa diperpanjang dengan tanya jawab. Atau mungkin Mas Agus, Bapak saya itu bisa menambahkan dari narasi saya. Monggo. Ya, alhamdulillah. Dari keterangan Mas Takim, kira-kira saudara-saudaraku semua ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas? Monggo. Sebab begini saudaraku semua. Kita itu
mempunyai tugas menjadi wasilah atau penerang buat orang-orang yang belum tahu cara beriman dengan benar. Nah, di sini posisi kita itu harus terang dulu, baru bisa menerangkan kepada orang lain. Posisi kita harus jelas dulu, sehingga bisa menjelaskan kepada orang lain. Mengapa harus begitu? Sejatinya orang beriman itu mudah. Kalau dia punya niat, semudah apapun, kalau seorang atau orang itu tidak punya niat ya sulit. Syaratnya apa? Syaratnya niat dulu. Niat percaya, mempercayakan, bisa dipercaya, dan di situ kita berjalan dengan jelas, dengan terang. Kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan harus jelas dulu. Jelas, terus kita tahu posisi untuk melakukan, dilakukan. Setelah itu terangkan kepada orang terdekat kita. Saya ulangi lagi, syarat menerang orang lain, terang dulu, jelas dulu buat diri kita. Setelah itu baru bisa kita menerangkan kepada orang lain. Sebab apa? Kita itu punya kewajiban menebar. Kita punya kewajiban menebar tauhid, menebar ilmu yang kita dapat dari imam kita. Itu sebagai tanggung jawab kita kepada saudara atau keluarga kita untuk bisa selamat dan memastikan pasti selamat. Kita itu harus bisa memastikan kalau keluarga kita itu selamat. Dengan cara apa? Dengan cara bertuhan dengan benar. Caranya gimana? Bertuhan dengan benar itu caranya gimana? Syaratnya ya kudu butuh, harus butuh. Butuh mendekat pada Allah. Terus kita memberi wawasan. Kalau sudah butuh, kita menjelaskan kita itu seharusnya butuh ya. Kita itu hidup, ada yang menghidupi, dan sepantasnya kita itu berserah dan mempercayakan semua hidup kita kepada Sang Pencipta kita. Diberi itu dulu, setelah itu diberi wawasan. Wawasannya seperti apa? Memberi pengetahuan. Kalau kamu itu ciptaan dan ada yang menciptakan yang namanya Sang Maha Pencipta. Dikenalkan sama penciptanya. Diberitahu kalau penciptanya itu loh Sang Maha memeliharamu, Maha menyelamatkanmu di dunia dan sampai di akhirat. Diberitahu. Terus diberitahu lagi. Syaratnya mau selamat itu gimana toh? Syaratnya ya mendekat. Syaratnya dekat pada Sang Pencipta kita. Diberi tahu cara mendekat, dituntun.
yang pernah dicontohkan pada imam kita, kepada kita, bapak kita, kepada anak kita. Semua kan sudah menjalani. Dan itu sudah saatnya kita menerapkan. Yang belum menerapkan ya terapkan. Dan beritahu, percaya kalau dekat pasti selamat. Kalau kita itu dekat pada Sang Pencipta kita, pasti selamat. Itu salah satu contoh yang tadi diterangkan sama Kang Takim. Aslinya simple. Syaratnya saya ulangi kembali ya. Syaratnya orang iman itu ada keinginan. Ada keinginan, atau butuh pada Sang Pencipta. Kalau tidak melalui proses itu, nggak butuh ya kita ajak juga sulit. Lah, bagaimana kita mengajak keluarga atau saudara untuk untuk tahu kebutuhan kita, keselamatan kita di dunia sampai di akhirat itu. Siapa tuh yang bisa menyelamatkan di situ kan kita harus bisa sebagai penerang. Kita harus bisa sebagai penerang kepada keluarga kita. Biar tergugah jiwanya kalau dia itu ciptaan. Biar tahu, biar sadar kalau dia itu ciptaan. Biar tahu, biar sadar kalau dia itu ada yang menciptakan. Nah, itu nanti akhirnya tumbuh butuh. Akhirnya butuh, oh iya ya, kalau saya itu ciptaan, berarti ada yang menciptakan. Nah, di situ tumbuh benih pengetahuan. Tumbuh benih keniatan untuk mencari atau mendekat. Nah, di situ tanggung jawab kita untuk mengarahkan, memberitahu sebenarnya kamu itu ciptaan dan ada yang menciptakan, yang namanya Sang Maha Pencipta, yang namanya Allah, yang namanya Tuhan. Tuhan adalah Sang Maha Pencipta kita, Maha Pencipta saya, dan Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Nah, di situ. Terus memberitahu lagi kalau Tuhan Sang Maha Pencipta ini juga Maha Pemelihara. Jadi tidak hanya menciptakan, tapi juga Maha Memelihara. Dan Maha Menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hambanya. Ya, Sang Maha Pencipta kita. Syaratnya apa? Syaratnya bisa diselamatkan? Ya mendekat. Syaratnya mendekat apa? Percaya. Mempercayakan, bisa dipercaya, terhindar dari hadas dan najis, baru bisa mendekat. Dan terus kira-kira pasti selamat enggak? Kalau kita mendekat, pasti selamat. Sebab kita tahu kepada siapa kita menggantungkan keselamatan.
kita sudah tahu cara beriman dengan benar, sudah saatnya kita menjadi penerang buat keluarga kita. Memastikan keluarga kita untuk selamat. Dengan cara seperti itu, dengan cara menggantungkan keselamatan kita kepada Sang Pencipta. Di situ ada kemahaan Tuhan memberitahu kalau Tuhan itu maha segalanya. Memberitahu kepada saudara kita, anak cucu kita kalau sudah punya cucu, kalau Tuhan itu maha segalanya, punya kemahaan kepada kita. Kalau kita sudah tahu Allah itu maha segalanya, maha perkasa, maha semua kemahaan kan milik Tuhan. Setelah itu apa? Pegang. Dan kita menjalani kehidupan sehari-hari normal aja, tapi kita tahu siapa yang kita gantungi. Yang kita gantungi siapa? Ya Tuhan kita yang maha perkasa, yang maha kuasa, dan yang maha segala. Jadi kita hidup sehari-hari itu pasti semangat. Sebab apa? Kita tahu, kita tenang dengan membawa semangat kita menjalani takdir dari Sang Pencipta, tapi dengan yakin takdir dari Sang Maha Pencipta kita, takdir yang terbaik buat kita. Jadi saudaraku semua kan diberi takdir sendiri-sendiri. Ya kadang-kadang takdir enak saat ini, takdir nggak enak, ya nggak apa-apa. Itu memang takdir yang terbaik dari Sang Maha Pencipta buat kita. Tinggal kamu menyikapi gimana. Tahu saya diberi takdir enak, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Ini anugerah dari Sang Maha Pencipta. Kalau nggak enak, ya nggak apa-apa. Tapi semakin menjadikanmu semakin kokohmu rasa percayamu kepada Sang Pencipta. Bukan tenang yang kita cari, tapi itu bonus dari Sang Maha Pencipta. Sebab apa? Kita sudah percaya dan tahu menggantungkan kepada siapa kita menggantungkan. Ya adanya tenang. Bukan tenang kita diam, tapi tenang berjalan di jalan. Tuh. Sudah saatnya kita diberi kelebihan dari orang-orang beriman. Sebelumnya kan belum iman, sekarang menjadi orang iman itu sebagai shock pertama, saudara-saudaraku semua. Dan itu punya kewajiban untuk makhluk-makhluk yang lain, manusia-manusia yang lain, untuk menebar takdir buat kita dan saudara-saudaraku semua, diberi kesempatan iman dari detik ini sampai nanti di akhir hayat kita. Bermanfaat enggak? Ya harus bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat buat dirimu sendiri. Bukan hanya kamu mencari selamat buat dirimu sendiri. Ya bermanfaatlah dirimu di jalan Tuhanmu. Berjuanglah dirimu di jalan Tuhan. Dengan cara apa? Ya sebisamu.
berjuang di jalan Tuhan itu seperti apa? Ya sebisamu. Tapi membawa semangat. Dengan membawa semangat sebisanya. Bisanya tabligh, nebar tauhid kepada saudara yang sedang. Itu berjuang di jalan Tuhan dengan ilmu, dengan pengetahuan. Setelah itu apa? Berjuang dengan hartamu. Saya ulangi kembali. Dengan cara Zoom seperti ini kita ya juga berjuang. Mengikuti Zoom, kita berjuang untuk mencari jalan keselamatan. Setelah itu apa? Berjuang dengan hartamu. Setidaknya hartamu bermanfaat di jalan Tuhan. Setelah itu apalagi yang terakhir itu berjuang dengan pengetahuanmu sebagai penerang. Penerang bagi umat manusia yang ada di sekitarmu. Orang-orang terdekatmu, keluargamu, dan duniamu. Syarat untuk menjadi penerang. Syaratnya apa? Ya harus terang dulu, jelas dulu. Tidak bisa terang kalau belum melakukan. Kalau sudah melakukan, akhirnya terang. Oh, ini. Nah, setelah kita terang, baru bisa menerangkan kepada orang lain. Dulu yang kita dapat dari imam kita itu tersurat, tersirat, tersuruh kan di situ. Pelajaran-pelajaran dahulu itu kan gitu. Setelah kita tersuruh, baru kita bisa menyeratkan, bisa menerangkan kepada orang lain. Dan orang yang kita terangkan juga tahu maksud kita. Syaratnya terang dulu. Saya ulangi lagi. Orang yang berjalan di jalan Tuhan, ya seperti ini. Dengan cara apa? Fase pertama dengan cara ikut mencari pengetahuan. Gimana atau cara mendekat, ikut Zoom, ikut ngaji. Setelah itu fase kedua, apa dengan hartamu. Hartamu berjalan di jalan Tuhanmu. Setelah itu apa fase berikutnya? Dengan pengetahuanmu kamu sebagai penerang, tabligh. Itulah kelebihan dari Sang Maha Pencipta yang diperuntukkan pada orang-orang yang beriman. Kebetulan yang diberikan, dianugerahkan pada jamaah kita. Sudah lengkap loh ya jamaah kita ini. Keilmuan, persaudaraan, ada yang tanggung jawab, sudah lengkap. Ada yang bertanggung jawab, ada pemimpin, ada yang membimbing, diikat persaudaraan. Setelah itu berjalan bersama-sama, menyatukan kekuatan, kan sudah dijalani semua. Sudah tahu caranya.
sudah diikat persaudaraannya. Fasenya sekarang itu apa? Kita sudah tahu, sudah diikat persaudaraan, ikut Zoom setiap 1 minggu 2 kali, itu kan sebagai metode atau wasilah kita untuk mendekat. Setelah itu apa? Ada acara ekonomi yang sudah diterangkan kemarin, apa, koperasi atau iuran buat jalan-jalan Tuhan sudah dilakukan. Dan fase berikutnya apa? Fase berikutnya itu sebagai penerang. Derajat kita di hadapan Tuhan diberi anugerah derajat yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Itu derajat loh ya. Derajat yang dianugerahkan buat orang-orang yang mengetahui. Orang-orang yang punya niat. Orang-orang yang sudah siap. Orang-orang yang siap menjadi penerang. Orang-orang yang siap berjalan di jalan Tuhannya. Garek gugah semangate. Keilmuan ya sudah cukup. Sudah cukup dari imam kita ke kita itu sudah sempurna. Tinggal apa? Tinggal menjalani. Nah, wes tahu ilmune ya ndang kerja nono. Tidak hanya dihafalkan, tidak hanya dibicarakan, tapi yang dilaksanakan. Biar manfaat, biar semakin kokoh iman kita, biar semakin kokoh rasa percaya kita pada Sang Pencipta kita. Fasilitas sudah dipenuhi sempurna di jamaah kita. Anda lihat di jamaah-jamaah lain apa ada? Tidak ada. Tidak ada yang sistemnya kayak di jamaah kita. Jamaah satu dengan yang lain pasti tahu, pasti kenal. Pasti ada urutan sanad, itu pasti ada. Nggak bisa ujuk-ujuk ada orang masuk ke jamaah, kita pasti tahu kamu yang membawa siapa, pasti itu pasti tanya. Kalau di kita ada sistem sanad itu pasti ada. Kamu yang membawa siapa? Contoh, Kang Takim, katanya membawa Kang Juari, oh yang membawa Kang Juari, yang membawa Kang Juari tahu jalur. Tidak bisa orang ujuk-ujuk masuk terus mengenal Gusnya, Sareno sudah kenal dari dulu sebelum punya jamaah harus mendekat, tidak bisa. Di situ pasti ada jalurnya, ada yang mengajak dan ada yang bertanggung jawab. Itu sistem. Sistem yang tidak tertulis. Dan orang yang mengajak ya pasti bertanggung jawab atas yang diajak. Mana yang gak sempurna? Sempurna. Jadi kemahaan pangeran, kemahaan Sang Pencipta itu kepada jamaah kita itu sangat besar. Memberikan
takdir kepada saudara-saudara kita yang sebelumnya tidak kenal, sekarang menjadi saudara. Kayak Pak Inung sebelumnya apa ya kenal, ya enggak kenal. Tapi dituntun, diberi takdir menjadi saudara kita. Lewat media YouTube atau apa, atau kenal dari saudara yang lain. Begitu saudaraku. Monggo yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, bisa bertanya. Sekarang itu fasenya sudah saatnya kita itu gembrega. Gembrega itu apa? Atau gembrega kalau bahasa Jawa ini gembrega. Kalau bahasa Indonesia itu bergerak semangat, bergerak dengan semangat gitu. Tidak hanya bergerak tapi tidak semangat. Bergerak dengan semangat. Wong fasilitas sudah dipenuhi semua sama Sang Pencipta. Bareng lakoni, bareng gue semangat. Ya, ayo to budal bareng-bareng. Piye to carane? Gimana tuh caranya? Kita sudah tahu selamat di depan Tuhan. Dan kita itu sudah saatnya merdeka di dunia. Caranya gimana? Ya sistem yang kita jalankan. Saya ulangi lagi, kita sudah dibekali oleh Sang Maha Pencipta dengan persaudaraan. Itu sistem yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Diikat, sumpah setia. Setelah itu menyatukan kekuatan. Itu kan pelajaran-pelajaran kemarin yang sudah saatnya kita terapkan di saat ini. Sudahkah kamu menyatukan kekuatan? Tanya pada dirimu. Ayo, sudah saatnya kita menyatukan kekuatan. Tanya pada dirimu. Sudah atau belum? Ada niat atau tidak? Sebelum ada niat itu pasti ada keinginan dulu. Keinginan. Ingin membangun jamaah kita itu biar cepat besar. Terus niat. Diniati. Wah, sudah saatnya ini. Setelah itu apa? Percaya kepada Tuhan. Menggantungkan niatmu, harapanmu, melakukan niatmu itu dengan semangat, tapi kita tahu menggantungkan kepada siapa harapan kita. Pasti dijabah. Wong imam kita itu punya gini. Saya masih kemarin ini. Tidak ada orang besar tanpa ada gagasan besar. Tidak ada orang besar tanpa ada pemikiran besar. Nah, Tuhan menakdirkan kita semua untuk menjadi iman itu menjadi orang besar. Sudah saatnya kita menggunakan akal kita. Sudah saatnya kita menggunakan pikiran, tapi betul pada Tuhan. Buat gagasan. Jadi kita itu memandang dari atas bukan dari bawah. Kalau dulu imam kita harus menjadi raja wali.
Saya paham, saya malah baru kemarin. Ternyata orang besar itu ya punya gagasan besar. Kalau kita tidak punya gagasan atau wawasan besar, tidak mungkin kita menjadi besar. Gedeknya kali kilo. Uripi diuripi, dihidupkan. Gak hanya pasrah aja. Kita mempunyai gagasan-gagasan. Gagasan besar. Mulai belajar berpikir. Mulai belajar berpikir. Menggunakan pikiran kita. Untuk menimbulkan keinginan. Setelah itu ada niat. Dan tahu kepada siapa kita beriman. Bukan percaya diri. Tapi percaya pada Sang Penciptamu yang bisa mengabulkan apa keinginan. Apa boleh kita mempunyai rencana besar? Boleh. Mempunyai rencana, mempunyai gagasan. Itu keinginan. Nah, setelah itu diniati. Diniati itu bergerak. Keinginan hanya terbersih dari keinginan, oh saya ingin seperti ini. Setelah itu apa? Diniati. Diniati itu gerak, mulai dilaksanakan. Tapi kita tahu apa yang kita tuju. Gagasan besar. Kita melakukan sedikit demi sedikit, tapi kita tahu tujuan besar kita. Setelah kita tahu tujuan besar kita apa, kita menjalani, dan kita tahu kepada siapa menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Nah, disitulah kemahaan Tuhan di situ. Dijabai gak? Pasti dijabai. Syaratnya apa? Semangat. Ojo manut iline banyu. Wis gak jaman. Kalau orang Jawa, terus pokok melaku, pokok jalan. Waduh. Ya kita ketelayan. Sebab kita tidak punya gagasan. Tidak punya cita-cita. Tidak punya harapan besar. Ya ketelayan. Sak melaku-melakunya. Tidak punya target. Oh target saya segini. Boleh. Tapi jangan lupa kamu gantungkan harapanmu pada Sang Penciptamu. Target itu boleh nggak boleh. Rencana boleh nggak boleh. Gagasan besar boleh. Yang sudah contohkan imam kita. Contoh, ini contoh. Kita membuat koperasi yang 2027 minimal penghasilan 1 M. Nah, boleh nggak? Boleh. Itu kan juga dicontohkan pada imam kita, kepada kita. Pendapatan 1 bulan 2 M. Boleh. Sebab imam kita mengajarkan kita untuk mempunyai gagasan. Oh, cara gagasan gini loh. Melakukan gini loh. Kita bertumbuh pada ini loh. Menggantungkan harapan pada ini. Kita hanya menjalani, tapi semangat, tapi kita tahu tujuan kita.
Di situ takdir Tuhan yang menuntun kita ke situ. Kita punya gagasan besar dan kita punya niat untuk menjalani, kita tahu menggantungkan kepada siapa harapan kita, di situ ada takdir Tuhan yang menuntun kita menggapai harapan itu. Syaratnya apa? Semangat. Begitu saudaraku semua. Monggo ben acarane Zoom iki ben rame, monggo ada yang bertanya atau imam kita ada enggak imam kita ya? Tanya Mas Agus. Nggih, Mbak No, monggo. Mohon diuraikan arti dari keteleyek. Keteleyek. Keteleyek itu sesuatu yang tidak kita harapkan. Sesuatu yang tidak kita harapkan itu keteleyek, Mbak No. Ada? Cerdas Mbah Noyen. Nah, sesuatu yang tidak kita harapkan ini keteleyek gitu. Monggo. Intinya apa toh? Kita itu hanya saling menguatkan, mengingatkan kepada saudara kita untuk biar semakin kokoh imannya. Tidak ada yang lebih unggul, sama podo makmume. Ini tidak ada yang lebih pintar atau ya kalau ada yang belum diberi paham ya nggak apa-apa, itu haknya Gusti Allah yang memberi paham. Kita hanya menerangkan. Monggo Pak Hos dibuka buat saudara-saudara yang mau menambahkan nggak apa-apa. Intinya intinya biar kita semakin semangat, semakin percaya, atau ada gagasan apa, nggak apa-apa. Ini sifatnya santai aja lah. Kalau membahas keilmuan, saudara-saudaraku semua ini sudah mumpuni semua. Kita hanya mengingatkan begitu. Monggo buat saudara-saudaraku yang mau menambahkan, pokoknya nggak keluar dari konteks ya, dari tema. Monggo. Monggo Mbah No nek ape nambahi Mbah No. Pak Mas Kuri, halo. Mana suaranya Jepara? Siap bagus. Alhamdulillah. Pak Sampan Lampung, pripun kabare Pak Sampan? Halo. Mbah Ngarikan. Mbah Sawir apa tok Mbah Ngarikan iki? Gambarin di Mbah Ngarikan iki. Monggo buat saudara-saudaraku yang mau menambahkan. Yang mau menambah silakan. Mbah No maupun Mbah Cip maupun Intinya mendorong saudara kita untuk semakin semangat dan menggunakan pikiran dan akal kita. Pak Urip, monggo Pak Urip. Biar rame.
Ini saudaraku yang jenggot putih ini dari mana ini? Bapak Ahmad Emat ini. Gimana Lur? Oh ya, Pak Ahmad Emat ini mohon diperkenalkan. Ya, dari mana ini Bapak Ahmad ini? Pak Ahmad ini dari Tangerang kayaknya nih, dari saya. Oh, gitu ya. Oh, dari Ya, Bandung. itu udah 2 kali ke sono, udah 2 kali jom ke sono ke Jawa Timur. Alhamdulillah Pak Ino. Allah menambahkan saudara kita lagi. Cuman kan dia jarang ngaji jom, dikarenakan katanya HP-nya sama incunya terus nangis kalau dikasih. Kata saya jangan percaya sama incu, kalau untuk ilmu biar tambah kokoh sama imannya. Kalau kita tugas ngaji jom, walaupun 1 jam atau 2 jam ngaji jom, incu jangan dinurutin. Kata saya kalau lagi ngaji jom siap supaya iman kita kokoh. Saudara kita jangan putus gitu. Itu Pak Ahmad dari Tangerang, Mangalur. Monggo Pak Ahmad memperkenalkan diri kepada saudara-saudara yang lain biar kenal. Monggo, biar tahu saudaranya yang lain. Kalau punya saudara baru. Sama Bandung dekat ya nih ya. Iya. Pak Ahmad, mangga Pak Ahmad. Oke, udah diwakili Abah Inu nggak apa-apa. Ntar keluar. Siap, Lur. Nah, disitulah anugerah dari Sang Pencipta kita pada kita itu setiap saudara yang masuk itu pasti ada yang membawa, ada yang bertanggung jawab. Kebetulan Pak Ahmad tadi yang membawa Pak Inung. Ya, benar Pak Agus. Ya, sudah menjadi tanggungan Pak Inung untuk membimbing biar semakin kokoh imannya. Ya, Itu toh Pak Inung. benar Lur, benar. Monggo buat saudaraku yang lain, apa kurang jelas atau kurang terang mengenai tema hari ini, saya persilahkan. Kalau yang kurang jelas, monggo biar terang gitu loh Lur. Biar kita bisa menerangi kepada orang lain itu syaratnya itu terang sih. Jangan malu bertanya, KB itu semua belajar. Saya juga belajar. Jadi pengetahuan itu jangan buat dirimu sendiri. Kita belajar untuk bisa menyampaikan. Di situ ada fase-fasenya. Fasenya apa ya? Fasenya seperti ini. Caranya seperti ini. Bisa komunikasi, bisa menyampaikan keilmuan kita, pengetahuan kita kepada orang lain, pada saudara kita. Itu monggo. Silakan Lur yang mau tanya tambah. Dari tema hari ini sudah jelas ya? Alhamdulillah. Sangat jelas, Pak Agus. Alhamdulillah jelas. Ya, sudah terang, alhamdulillah. Monggo saya persilahkan kepada Pak Hos. Buat Zoom malam hari ini saya kembalikan dan saya tutup. Berhubung tidak ada yang bertanya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada saudaraku Pak Agus yang telah menjelaskan secara gamblang. Maka dari host apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Gobang.